Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Kita ketahui bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai iblis. Lalu ada pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia membiarkan dirinya dicobai iblis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mengacu kepada jawaban Santo Thomas Aquinas di dalam bukunya Summa Theologica. Alasan pertama, Yesus mau menguatkan kita. Apa yang dilakukan Kristus adalah untuk pengudusan dan pembebasan kita dari dosa dan hukuman akibat dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia menjalani setiap tahap kehidupan manusia agar dapat menguduskan setiap tahap itu. Ia memulai kehidupan sebagai manusia dari janin agar dapat menguduskan semua janin. Ia hidup di dalam keluarga agar dapat menguduskan keluarga. Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Gregorius mengatakan bahwa Kristus membiarkan dirinya dicobai untuk mengatasi pencobaan kita. Seperti dengan kematiannya, Kristus mengatasi kematian kita. Kedua, Yesus mau memperingatkan kita. Kristus ingin memperingatkan kita bahwa seberapapun dekatnya kita dengan Tuhan, kita tidak terlepas dari pencobaan. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Kristus dicobai oleh iblis. Maka kita pun yang telah dibaptis akan tetap mengalami pencobaan. Tertulis dalam kitab Sirak 2 ayat 1. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Jadi, di masa Prapaskah ini, saat kita berpantang, berpuasa, bermati raga, beramal kasih, dan berdoa, kita pun harus semakin bersiap sedia menghadapi pencobaan. Nah, justru ketika kita berpantang dan berpuasa, makanan biasa biasanya bisa terlihat lebih sedap, ya. Atau kalau kita berpantang menyimak tayangan hiburan di sosial media, lalu tiba-tiba godaan untuk menonton atau browsing internet menjadi semakin besar. Curhat ya. Atau dari segi rohani, jika kita bermaksud semakin sungguh-sungguh berdoa, ada saatnya kita malah digoda untuk tidak setia dalam doa-doa kita. Maka baik, kita juga merenungkan hal ini. Kristus yang adalah Tuhan saja dicobai iblis. Maka apakah yang dapat menghalangi iblis untuk mencobai kita? Ketiga, Yesus memberikan contoh bagi kita untuk mengatasi pencobaan. Adam dan Hawa telah jatuh di dalam godaan iblis. Maka kini Kristus membiarkan dirinya digoda iblis agar memberi contoh bagi kita bagaimana mengatasi godaan iblis agar kita dapat terlepas dari jerat iblis. Tertulis dalam Lukas 4 ayat 3. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Demikian, godaan pertama adalah godaan keinginan daging, seperti yang disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging adalah segala hal yang berhubungan dengan kenikmatan daging, seperti kerakusan akan makanan, dorongan seksual tak teratur, dan sebagainya. Untuk menangkal godaan ini, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4. Ya, tapi ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mencari roti, karena Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami agar kita meminta rezeki pada hari ini kepada Allah Bapa, ya. Namun Yesus mau menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya mencari hal-hal kedagingan saja, melainkan harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Maka di masa Prapaskah ini, mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan, sehingga kita dapat mengarahkan hati
kepada tujuan akhir kita, yaitu persatuan kita dengan Tuhan di surga. Dalam pencobaan kedua, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Kita baca di dalam Lukas 4 ayat 6-7. Nah, godaan kedua ini adalah yang disebut oleh Santo Yohanes sebagai keinginan mata. Keinginan mata berhubungan dengan segala kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan dunia ini. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar menyisihkan hampir semua waktu kita untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan di dunia ini, sampai akhirnya melupakan Tuhan. Jika demikian, sesungguhnya kita telah jatuh pada jerat iblis, yaitu menyembah berhala. Terhadap godaan ini, Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 8. Maka, janganlah kita lupa bahwa segala kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan di dunia ini akan lenyap. Yesus mengingatkan kita akan hal yang terpenting di dunia ini, yaitu untuk selalu mengingat, menyembah, dan berbakti kepada Allah pencipta kita yang mengantar kita pada kehidupan kekal. Setelah 2 kali gagal mencoba Yesus, iblis mengeluarkan senjata pamungkasnya yang telah terbukti dapat menjatuhkan Adam dan Hawa, yaitu godaan untuk menjadi sombong. Tertulis demikian, "Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.'" Lukas 4, 9-11. Inilah godaan yang disebut sebagai keangkuhan hidup dalam surat Rasul Yohanes. Terhadap godaan ini, Tuhan Yesus berkata, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lukas 4 ayat 12. Di sini kita belajar agar tidak mengukur diri terlalu tinggi dan berkata, "Aku tidak akan jatuh dalam pencobaan karena Allah senantiasa menyertaiku." Sebaliknya, kita perlu menyadari bahwa diri kita lemah. Kita dapat mengatasi pencobaan hanya jika kita mengandalkan Tuhan. Kita diingatkan juga agar jangan jatuh ke dalam kesombongan rohani, seperti orang Farisi yang menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain di hadapan Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini, mari bersama menempatkan diri kita seperti sang pemungut cukai yang berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Keempat, Yesus memberi kita keyakinan akan belas kasih Allah. Tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 15, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Karena Yesus adalah sang imam besar, agung, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka kita dapat menjadi yakin akan belas kasih Allah. Yesus bukan Allah yang tidak tahu keadaan kita, tetapi Ia adalah Allah yang karena mengambil rupa manusia, Ia menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Untuk menebus kita yang penuh dengan kelemahan inilah, Tuhan Yesus rela wafat di salib. Tiada kasih yang lebih besar daripada yang telah ditunjukkan oleh Yesus itu. Jadi, kita harus yakin akan belas kasih Allah.
Di masa Prapaskah ini, jika menghadapi godaan, mari kita ingat 4 hal ini. Pertama, Tuhan Yesus akan menguatkan kita untuk mengatasi godaan. Kedua, Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya selalu rendah hati dan jangan terlalu percaya diri akan kebal terhadap godaan. Ketiga, Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana mengatasi godaan. Keempat, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita keyakinan akan belas kasih Allah, supaya kita tidak berputus asa atas kelemahan kita. Akhirnya, tetaplah semangat teman-teman semua. Tuhan Yesus beserta kita.